Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Kembali bertemu di minggu ini di channel Fatriani VJ. Bagaimana suasana di rumah atau dimanapun Anda berada, lagi membuka, lagi menonton channel Fatriani VJ ini. Kalau setiap minggu tahu dong ritual kita apa? Wah, ritual lagi ya. Ada kebiasaan-kebiasaan di channel Fatriani VJ, yaitu adanya kajian ilmu bersama Ustazah Umi Nurhana LC. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Umi? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Semakin sehat ya Umi ya. Makin sehat. Jadi kemarin Umi, yang membuat kita ini makin sehat adalah ketika kajian minggu yang lalu mengenai Isra dan Mi'raj. Betul. Yang saya ingat waktu saya sekolah adalah peristiwa ini sangat penting. Dan peristiwa ini membuat hati saya itu memang damai, adalah saya mempelajari kembali, mengingat bahwa akan ada ustadz dan ustazah datang ke sekolah. Nah, ternyata hari ini saya ulang melalui channel Fatriani VJ. Alhamdulillah kita bisa jadi tahu mengenai perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aduh, kayaknya kepengen deh suatu saat ke sana. Amin, Amin ya rabbal alamin. Kalau Umi mah udah kemana-mana ya di Mesir sana. Baik Umi, ada penggalan di minggu yang lalu yang menyatakan Nabi Muhammad itu juga mendapatkan wahyu ya. Wahyu yaitu mengenai perintah sholat. Dan perintah sholat itu bukan 5 waktu, tapi 50-an. 50 waktu. Duh, kepikir 5 waktu aja saya kadang-kadang, maaf ya, masih bolong. Itu bolongnya tuh alhamdulillah sekarang udah pandai jamak ya kan, kasar. Udah pinter, jadi maksudnya bisa lah dia, tapi tetap aja bukan STW alias sholat tepat waktu gitu ya Mi. Nah, ini perlu penjelasan kenapa akhirnya dari 50 menjadi 5 waktu. Silakan Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali kita berjumpa alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga senantiasa lahir batin kita pun disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama hidayah. Hidayah. Karena hidayah itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang hatinya sehat dan akalnya sehat. Ya. Jadi insyaallah siapapun akan mendapat hidayah ketika dia berusaha menjemput hidayah itu dengan cara memperbaiki seluruh akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia. Kemudian lagi tentu hati selalu ingat Allah, berpikiran pun juga senantiasa ingat Allah, dalam arti kata semua yang kita lakukan atas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah sehat dunia akhirat, sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian atas dasar cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan bosan kita senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa, pemerhati, penonton, sahabat, keluarga channel Fatriani VJ dimanapun berada, di minggu yang lalu kita membuka tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada salah satu inti dari peristiwa adalah diturunkannya perintah salat 50 waktu langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Kenapa Kak Fat? Karena setiap perintah itu datang biasanya biwasitati Jibril, melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Jadi nanti turun wahyu, Jibril menyampaikan. Ya, tapi berbeda dengan sholat. Langsung Allah memerintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya sholat 50 waktu 1 hari semalam. 50 waktu 1 hari semalam. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan umatnya saat itu, ya kan? Rasanya tidaklah mampu. Akhirnya beliau turun lagi ke langit di bawah, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, berdiskusi bagaimana ini wahai Musa, ya, bahwasanya umatku tidak akan mampu seperti itu.
berulang kali turun lagi. Kalau bahasa sekarang ada bergaining, tawar menawar. Berarti Ya kan? tawar menawarnya ada. Tawar menawar ini memang ada hikmah. Baik. Karena Nabi kita paham umatnya itu seperti apa, Baik. kelakuannya bagaimana, tingkat ibadahnya seperti apa. 50 waktu tak akan mampu, kata beliau kan. Akhirnya turunlah sampai pada tingkat 5 waktu yang sampai sekarang kewajiban itu harus dilaksanakan sampai kita mati atau meninggal dunia. Itu dia Kak Fat ya. Iya. Alhamdulillah turun 5 waktu. Turun 5 waktu. Akhirnya ada subuh, zuhur, Asar, asar, maghrib dan isya. Isya. Itu pun kita masih tawar menawar, nggak bisa lagi karena kita bukan nabi ya Mi. Itu dia. Jadi akhirnya menjadi 5 waktu. Jadi ini perjalanannya Nabi Muhammad ini seperti apa yang bisa Umi ceritakan kepada umat muslim di dunia? Baik ya. Karena perintah ini datangnya ketika Mi'raj. Jadi Mi'raj itu ketika Nabi naik. Baik ya. Dari pertama berjumpa Nabi Adam ya. Kemudian lagi berjumpa dengan Nabi Ibrahim, berjumpa dengan Nabi Idris, Harun, Musa ya. Kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu kegembiraan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa membayangkannya. Karena iman kita hanya cukup peristiwa itu memang ada, memang terjadi. Dia tidak bisa digambarkan dengan akal manusia, tapi bisa digambarkan dengan hati yang mengimaninya. Nah, jadi dalam hal ini kenapa peristiwa sholat atau perintah sholat itu kok langsung diperintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka ada hadis Nabi menyatakan bahwa inna sesungguhnya awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Apa artinya? Bahwa sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung di hari kiamat nanti min amalihi, daripada amal-amal yang lainnya adalah salatuhu, salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha. Apabila salatnya itu baik, salatnya itu sempurna, tidak ada kekurangan rukun dan syaratnya, faqad aflaha, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, wa anjaha, dan berhasil melaksanakan salatnya. Salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat, namun apabila salatnya tersebut cacat, rusak, ada celah, bolong dan lain sebagainya, faqad khaba, maka dia termasuk orang-orang yang gagal, faqad khasira, dan orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di padang mahsyar nanti ya, bukan berapa harta, kemana harta engkau sumbangkan, haji engkau berapa kali, umrah engkau berapa kali ya, berapa pesantren yang engkau punya, bukan itu yang ditanya pertama kali, akan tetapi pertanggungjawaban sholat kita ya. Makanya dikatakan dalam hadis, fa in saluhat, apabila sholat kita itu baik, maka solihun, baiklah seluruh amal kita. Wa in fasada, tapi kalau sholat kita rusak, maka yang lainnya itu tidak mengikut, faqad khaba, akan sia-sia, faqad khasira, akan merugi ya. Maka di sini ya, walaupun kita belum memiliki amal ibadah yang banyak, amal sunnah yang belum banyak, coba kita perbaiki yang fardu ini dulu, yang sholat 5 waktu dulu ya. Kita perbaiki sholat yang 5 waktu ini, maka apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun, sungguh kata Allah sangat beruntung al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika dia salat itu khudu hanya untuk Allah, khusyuk hanya untuk Allah, semuanya diserahkan kepada Allah. Seluruh anggota tubuh ikut salat, hatinya ikut salat, pikirannya salat, tidak kemana-mana. Berarti aturannya ada ya Mi. Jadi ada. artinya memang sholat ini bukan sembarang sholat saja gitu ya.
Betul sekali, tidak hanya sekedar Allah Akbar 5 waktu langsung tang-tung tidak. Selesai ya, Bu, ya. Selesai, makanya nanti insya Allah akan ada fikih solat atau fikih solat lagi. ibadah. Baik, Umi di season terakhir. Karena Baik. kita bicara nanti minggu depan fikih solat ya, sudah pasti sudah ada. Karena Umi ini selalu berkesinambungan, jadi buat kalian Bray yang nonton channel Fatria di VJ jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan, tengok naik ke atas lagi, ke bawah lagi. Oh, ada video-video sebelumnya yang ada Umi Nurhana bisa di-download. Jadi bisa dilihat langsung gitu ya. Bisa ditonton mengenai apa saja dari minggu pertama Umi muncul di channel Fatria di VJ. Baik nih, di season terakhir kita bicara bahwa Nabi Muhammad setelah bergaming tadi bisa dari 50 menjadi 5 waktu. Hikmah apa yang bisa Umi sampaikan ke penonton di rumah bahwa perintah sholat ini bukan main-main. Perintah sholat ini Nabi Muhammad sendiri sudah berjuang tentunya ya. Dari 50 kali dia tahu umatnya tidak sanggup, maka menjadi 5 kali. Silakan. Baik, mari kita sedikit mengenang akhir hayat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau ini seorang ayah teladan bagi anaknya, seorang suami yang senantiasa memberikan kasih sayang kepada istri-istri beliau, ya. Kemudian seorang menantu oleh Abu Bakar, beliau taat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namun lebih dari itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menyayangi umatnya. Ketika itu beliau di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Di hadapan beliau juga banyak para sahabat, ada Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Ketika akan proses daripada sakaratul maut, malaikat saja minta izin mencabut ruhnya. Tak sanggup rasanya berpisah dengan yang orang Allah cintai, Allah sayangi, dikagumi seluruh alam raya. Bukan hanya manusia, makhluk-makhluk yang lainnya pun sangat menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mulai roh itu dicabut dari ujung kuku ke kaki ke perut, beliau bertanya, "Wahai malaikat, ada tidak rasa yang paling ringan, rasa sakit yang paling ringan daripada rasaku ini?" Coba kita secara akal berpikirkan. Beliau maksumun. Maksumun itu apa? Orang yang tiada dosa, tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa. Orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga, masih merasakan ada rasa sakit ketika dicabut rohnya. Tidak ada, kata malaikat. Inilah yang paling ringan. Apa kata baginda Rasul? "Wahai malaikat, aku menginginkan ketika umatku meninggal dunia, tolonglah rasa sakitnya diperkecil lagi, jangan seperti ini." Bayangkan, ketika ajal menjemput, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih mengingat kita. Tapi kita apa? Sehat kita senang-senang saja, ya. Mulut kita susah kali melafalkan salawat, tangan kita susah kali membantu yang lemah, ajarannya kita tinggalkan perlahan-lahan, perintahnya tidak mau dilaksanakan, tapi masih di tengah itu sakaratul maut masih mengingat umatnya. Camkan baik-baik. Kemudian setelah itu apa? Apa kata beliau? Ummati, umatku ini bagaimana kondisinya setelah aku tiada? Kemudian as-shalah. Nah, beliau mengingatkan tentang salat, wa ma malakat aymanukum, dan tentang apa yang engkau miliki, yaitu 2, Al-Quran, kitabullah, wa sunnati, dan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kenapa kita harus memaknai salat itu sebagai panduan hidup kita. Karena salat adalah amal ibadah yang pertama kali yang akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Sekian, terima kasih. Baik, demikian Bray. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema yang lebih menarik lagi, tema yang masih bersambung tentang fikih sholat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.